Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Jumpa lagi dengan channel Mas Guru, atau sobat bisa menjumpai video ini di channel Guru Jalanan. Karena saya menguploadnya di kedua channel tersebut, yaitu untuk memperluas jangkauan supaya lebih banyak sobat yang mendapatkan manfaat. Di pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tata cara bagaimana untuk check-in kalau kita membeli tiket di aplikasi Pelni Mobile. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi resmi dari PT Pelni ya sobat. Langsung saja kita buka aplikasinya. Oke sobat semuanya, perlu diketahui untuk check-in itu ada keunggulan ya kalau kita beli di aplikasi resmi dari Pelni ini. Kita bisa milih mau check-in di aplikasi bisa, mau check-in langsung di pelabuhan juga bisa. Dan perlu diketahui juga sobat yang beli di sini itu akan aman ya sobat ya. Maksudnya aman gimana? Tidak kena calo dan mudah dari manapun bisa beli. Dan perlu diketahui juga untuk check-in itu bisa dilakukan 24 jam sebelum keberangkatan kalau dilakukan di aplikasi. Kalau dilakukan di pelabuhan ya mendekati keberangkatan saja. Kalau bisa maksimal 2 jam sebelum keberangkatan itu sudah di pelabuhan untuk melakukan check-in langsung di pelabuhan. Jadi meskipun sobat belinya itu di aplikasi, itu bisa check-in di aplikasi atau langsung di pelabuhan. Nanti saya jelaskan apa bedanya kalau check-in di aplikasi dan check-in di pelabuhan ya sobat ya. Oke sobat semuanya, jadi untuk melakukan check-in online itu sangat mudah sobat. Dan sebelum kita melanjutkan ke tata cara untuk check-in online, kita jelaskan dulu kalau untuk pembelian tiketnya secara online di aplikasi resmi Pelni ini itu sudah saya bikinkan, tidak saya bahas di video ini ya. Kalau mau lihat caranya itu bisa dilihat di deskripsi, saya cantumkan linknya. Selain untuk kapal Pelni juga ada kapal Dharma Lautan Utama, silahkan tinggal dipilih saja sobat. Nah jadi untuk tiket yang sudah kita pesan itu masuknya di bagian pesanan di bawah ini sobat. Nah itu tinggal kita klik, tiket kita akan muncul di situ. Sekarang kita coba langsung kita praktekkan untuk check-in online-nya ya sobat semuanya. Kita klik pesanan dan akan muncul hasil pesanan kita seperti ini sobat, diterbitkan. Sebentar, nah check-in tersedia. Perlu diketahui sobat, check-in itu bisa dilakukan online atau offline. Meskipun kita beli tiketnya online ya sobat ya. Nah jadi kita bisa pakai HP check-innya, bisa juga di pelabuhan. Kalau di pelabuhan bagaimana? Nah caranya kalau di pelabuhan tunjukkan halaman ini atau tunjukkan halaman setelah kita klik. Nah coba sebentar kita ulangi, ini sinyalnya agak susah ya, jadi saat diklik pesan tidak tersedia. Nah bisa dilihat di sini sobat. Nah untuk check-in itu silahkan ditunjukkan halaman ini sobat. Nah bisa kita melakukan check-in menggunakan aplikasi ini secara online maupun offline. Jadi itu kelebihannya. Kalau kita beli di agen itu pastinya kita diberikan tiket berupa tiket print-printan. Tapi kalau kita beli online kita bisa ngeprint juga bisa sobat, karena kita juga punya tiket yang dikirim ke email selain tiket dalam aplikasi ini. Nah kalau 24 jam sebelum keberangkatan itu akan muncul ini check-in tersedia. Nah di sini bisa dilihat ya, keberangkatannya Senin tanggal 21 April pukul 15.00. Nah berarti check-in itu di aplikasi bisa dilakukan mulai tanggal 20 ya pukul 15.00 juga. Nah perhatikan itu ya sobat ya. Jadi check-in online itu bisa dilakukan mulai tanggal 20 pukul 15.00. Sama ya, 24 jam sebelum baru bisa dilakukan. Nah kalau mau check-in di pelabuhan kapan ya mas? Nah kalau mau check-in di pelabuhan itu 4 jam sebelum keberangkatan biasanya sudah bisa dimulai. Nah kalau di sini berangkatnya pukul 3 sore berarti check-in online itu bisa dilakukan mulai pukul 11.00. Jadi seperti itu tanggal 21 April ya. Tidak usah jauh-jauh hari ke pelabuhan ya, tapi saat mau berangkat itu nah maksimal berapa? 2 jam sebelum keberangkatan. Nah bedanya apa sih kalau check-in online dengan check-in offline? Kalau check-in offline nanti kita akan mendapatkan tiket berupa kertas kecil. Nah, tiket berbentuk print-printan yang ukurannya kecil, yang fungsinya sama dengan tiket check-in online. Kalau check-in online itu nanti kita tidak mendapatkan tiket kertas kecil ya, cuma untuk menukar makan itu sama. Kita tinggal nunjukin hasil check-in kita di aplikasi saat penukaran makan. Kalau check-in offline itu yang ditunjukkan tiket print-printan kecil ya. Nanti kan mau tiket online mau tiket yang di email itu sama, akan ditukar dengan tiket kecil. Atau kalau kita tiket check-in online itu kita tidak punya tiket kertas tapi sama
kalau ngambil makan ya bisa pakai tiket yang ada di HP, tapi beda. Nanti kita check-in online ya. Nah, check-in online ini ada keterangan check-in tersedia, dan di sini inilah pilihan check-innya ya. Ini kita klik sobat. Nah, ini. Nah, di sini nih ya. Ini kita klik untuk melakukan check-in. Sekarang saatnya kita coba check-in online sobat. Nah, kalau ke bawah ya seperti ini sobat. Nah, sudah dapat melakukan check-in juga di sini ya, keterangannya paling bawah. Nah, kita juga sudah bisa melakukan check-in. Nah, seperti itu. Sekarang kita check-in, kita klik bagian ini ya sobat ya. Kita klik dan akan muncul seperti ini, ketentuan check-in online. Nah, di sini silahkan dibaca. Nah, silahkan dibaca sendiri ya sobat ya. Saya tampilkan semuanya, nanti silahkan diperlambat atau di pause ya kalau mau membaca dengan lebih detail seperti itu sobat. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita klik pilihan setuju di sini sobat. Nah, ini kita klik. Oke sobat semuanya, setelah kita pilih setuju akan muncul halaman seperti ini. Kemudian kita centang, setelah itu kita pilih lanjutkan ya sobat. Dan di sini ada konfirmasi check-in online, kita pilih lanjutkan kembali. Dan kita tinggal menunggu proses check-in online hingga muncul yang namanya, nah ini, berhasil. Nah, di sini bisa kita lihat ya di bagian bawah, check-in, sudah check-in ya statusnya. Namun ketika kita klik, ini tidak bisa direkam layar ya sobat ya, dan tidak bisa di screenshot. Jadi kalau check-in online melalui HP, pastikan yang dipakai check-in itu adalah HP yang akan dipakai untuk ke pelabuhan. Namun di sini saya tampilkan, di sini saya rekam dengan HP lain ya, supaya bisa menampilkan seperti apa sih bentuk dari airboarding dari setelah kita melakukan check-in online tadi. Nah, di sini bisa dilihat sudah check-in ya, sama seperti yang sebelum hilang tampilan tadi. Di sini kita tinggal klik saja seperti ini dan akan muncul yang namanya airboarding. Nah, ini kita tidak perlu check-in ulang lagi, dan ini bisa kita pakai untuk masuk pelabuhan atau masuk kapal dan masuk ngambil makanan ya sobat. Tapi di sini ketika di screenshot, nah akan muncul aplikasi ini tidak mengizinkan tangkapan layar. Jadi tidak bisa di screenshot. Ini adalah untuk menanggulangi double penggunaan ya mungkin ya. Karena kalau bisa di screenshot nanti kan beberapa orang bisa ngambil makan ya. Jadi seperti itu. Ini supaya tidak disalahgunakan. Jadi untuk menanggulanginya seperti itu. Namun ini meskipun tidak ada sinyal di kapal, itu bisa dibuka ya sobat ya. Ini statusnya sudah check-in, tidak masalah. Jadi seperti itu tampilannya ketika kita check-in online. Dan di sini saya tampilkan sedikit untuk suasana di dalam kapal Lawit ya kali ini. Yang mana untuk kapal-kapal lainnya itu mirip-mirip saja. Oke, di sini saya tampilkan juga ya sobat ya, suasana kalau kita check-in di pelabuhan. Nah, seperti inilah. Ini pelabuhan Surabaya, antriannya bisa dilihat untuk melakukan check-in sebelum ke ruang tunggu. Nah, namun karena saya sudah melakukan check-in online, jadi saya tidak perlu ke situ. Saya langsung saja menuju ke tempat pemeriksaan barang. Nah, di sini sebelum kita masuk ke tempat pemeriksaan barang, kita tunjukkan saja check-in online yang sudah ada tadi. Nah, kemudian kita lolos masuk seperti ini. Kita masukkan barang-barang ke tempat pemeriksaan barang. Dan pastikan tidak membawa barang-barang tajam ya sobat, karena akan terdeteksi dan nanti disuruh bongkar. Jadi seperti itu. Oke, setelah itu seperti ini. Setelah dicek barang-barangnya dan lolos, nah kita melanjutkan ke ruang tunggu. Namun sebelum ke ruang tunggu, nah kita harus tetap ke loket check-in ya sobat ya. Nah, loket-loket yang ada seperti ini banyak sekali. Tinggal dipilih saja, meskipun sudah check-in online tapi kita harus tetap ke sini. Bedanya apa? Bedanya kita ke tempat check-in seperti ini, counter check-in ini, dalam rangka menunjukkan hasil check-in online kita saja. Dan nanti kita akan di-stempel di bagian tangan kita sebagai tanda kalau kita adalah penumpang kapal Pelni. Jadi seperti itu. Jadi bukan dicetak ulang ya. Nah, kalau teman-teman yang bisa dilihat di sini, nah ini habis check-in offline. Jadi tiketnya dalam bentuk kertas. Nah, perlu sobat ketahui ya, meskipun sobat belinya online bisa ya, tidak check-in online, check-in di pelabuhan bisa kalau khawatir nanti HP-nya rusak atau apa. Seperti itu. Oke, kita sudah selesai menunjukkan KTP dan hasil check-in online.
kemudian kita lanjut ke ruang tunggu sobat. Nah itu banyak yang sedang check in ya. Nah, perlu diperhatikan kembali, check in itu tidak harus online, bisa offline ya. Kalau mau yang model print-printan ya jangan check in online, harus langsung check in di pelabuhan. Karena kalau sudah check in online itu tidak bisa dicetak lagi, jadi seperti itu sobat ya. Dan kita tinggal tunjukkan dan kita masuk ke ruang tunggu seperti ini bentuknya. Dan perlu diperhatikan kembali sobat, ketika naik kapal itu diperhatikan tiketnya sobat. Kalau di tiket itu ada nomor kursi atau nomor tempat tidur, itu tidak perlu tergesa-gesa seperti ini ya. Jadi santai saja duduk, karena pasti dapat tempat sesuai nomor yang ada di tiket sobat. Jadi seperti itu. Nah, nggak usah berebut ya, santai saja, paling akhir nggak apa-apa. Nah, di sini kita sudah keluar pelabuhan ya, keluar dari ruang tunggu maksudnya. Seperti ini suasananya untuk kita akan masuk ke dalam kapal. Jadi saya sarankan tidak usah tergesa-gesa, santai saja. Kalau di tiket sobat itu ada nomor kursi atau nomor tempat tidurnya. Dan saya sarankan ya, nanti ada saran yang sangat bermanfaat. Ketika sobat sudah di dalam kapal pelni itu biasanya banyak calo. Nah, saya sarankan jangan mencari tempat tidur dengan bantuan calo ya sobat ya. Nah, di sini bisa dilihat banyak sekali porter ya, bukan calo. Maksudnya porter. Kalau porter itu ya baik, tapi banyak calo ya sobat ya, ada calo-calo. Yang mana nanti ketika sobat misal nih sudah sampai di dalam sini, kemudian tiket sobat itu diambil, kemudian dicarikan tempat tidurnya, nanti akan disuruh bayar 20.000. Jadi hati-hati ya, bayar 20.000. Tinggal saja tanya ke orang di sini, kemudian cari sendiri. Nah, di sini saya tampilkan ketika saya mengambil makan ya sobat ya. Di sini tiket online saya yang sudah saya check in online tadi, saya tinggal tunjukkan saja di tempat pengambilan makan seperti ini. Nah, ini saya buktikan kalau ini berhasil juga dan bisa dipakai. Jadi, nah di depan saya tadi kan tiket kertas yang print-printan. Sini saya pakai tiket online. Nah, sudah dicek. Oke, kemudian kita tinggal ngambil makan seperti ini. Kemudian kita lanjut. Nah, aman ya sobat ya. Oke, mungkin cukup sekian ya sobat untuk tutorial check-in online dan check-in offline, apa bedanya. Dan ternyata beli tiket online itu sangat simple dan mudah. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.